ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Di kampung saya cara pembayarannya jauh hari sebelum Idul Fitri. Bagaimana seharusnya saya membayar zakat fitri? Dan bagaimana ketentuan orang yang boleh diberi zakat fitri? Iya. Nah, ini dari kekeliruan ya. Zakat fitri itu dikatakan zakatul fitri. Itu zakat yang dikeluarkan karena sebab al-fitr, karena sebab dia berbuka. Iya. Jadi itu kaitannya dengan menyelesaikan bulan Ramadan, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Itu sebab dikeluarkannya. Kalau dikeluarkan dari awal, itu artinya dia mengeluarkan sesuatu tidak ada sebabnya. Dan itu sudah keliru satu. Kemudian sudut yang kedua, mengeluarkan zakat fitri itu diikat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu. Waktu wajibnya ketika matahari terbenam di akhir Ramadan, masuk Syawal, itu waktu wajib. Berakhir hingga imam berdiri untuk melakukan sholat Idul Fitri. Dan waktu bolehnya boleh dia keluarkan bermula dari tanggal 28 Ramadan. Ya, tanggal 28 boleh dia keluarkan. Jadi paling cepat dikeluarkan itu tanggal 28. Adapun yang mengeluarkan tanggal 27 dan seterusnya, maka itu tidak syah. Iya. Dan tadi saya bercerita tentang menyegerakan zakat, itu terkait dengan zakat harta, tidak ada kaitannya dengan zakat fitri. Tidak ada kaitannya dengan zakat fitri. Maka ini dari hal yang hendaknya diperbaiki ya. Ya kalau ada yang mengeluarkan zakat fitri dari sekarang, itu tidak dihitung zakat fitri, itu dihitung sedekah. Nanti di akhir Ramadan dia wajib mengeluarkan zakat fitri lagi. Adapun kepada siapa diberikan, pemberian untuk zakat fitri itu cuma dua golongan saja. Ini beda dengan zakat harta. Hanya diberi untuk orang fakir dan orang miskin. Karena syah di dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda tentang zakat fitri, wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin. Ya, jadi kalau miskin masuk, fakir berarti masuk juga. Karena fakir ini kondisinya lebih mengenaskan atau kondisinya lebih memperhatikan daripada orang miskin. Dia lebih perlu daripada orang miskin. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, saya baca dua pertanyaan terakhir. Apakah berdosa jika seorang anak jarang melakukan ziarah ke kuburan orang tuanya? Mohon dijelaskan hukum berziarah ke kuburan. Di dalam Sahih Muslim dari hadits Buraidah, Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, fazuruha, fa innaha tudzakirukumul akhirah." Saya dulu pernah melarang kalian dari berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Karena ziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada hari akhirat. Jadi kalau dia ziarah ke kuburan dengan maksud mengingat hari akhirat, maka itu tidak ada masalah. Sebagaimana kalau dia ziarah ke kuburan untuk mendoakan orang-orang yang dikubur, begitu masuk kuburan dia membaca untuk semua orang di sana, "Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insya'allahu bikum lahikun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah." Itu kan mendoakan untuk mereka. Dan Nabi SAW pernah datang ke kubur berziarah dengan maksud mengingat akhirat, dan pada saat itu beliau doakan dari sebagian orang. Jadi kalau dasarnya dia ke sana mengingat akhirat, begitu sudah di sana, dia misalnya di situ ada kuburan orang tuanya, dia doakan sekalian, itu tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau dia datang khusus ke kuburan untuk mendoakan orang tuanya, itu tidak lebih afdal daripada dia berada di rumahnya. Dia berada di dalam sholatnya, di dalam sujudnya mendoakan orang tuanya. Atau kita di hari Jumat seperti ini waktu mustajabah berdoa, kita doakan orang tua kita. Iya, apalagi setelah asar sampai maghrib ini, itu lebih diharapkan dikabulkan. Antara adzan dan qomat, di sepertiga malam terakhir, di sholat malam. Nah, itu harusnya orang tua lebih perlu kepada itu. Untuk didoakan di segala keadaan, melebihi dia dikunjungi kuburannya. Iya. Karena itu kadang sebagian dari kaum muslimin
cara di dalam menilai kemanfaatan untuk orang tuanya, ada hal yang perlu dirapikan. Ya, mereka melakukan hal-hal yang kadang kurang afdal, dia tinggalkan hal yang lebih afdal dan lebih banyak kemanfaatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Saya kerja sebagai sales kalung kesehatan. Saya mau bertanya, apakah kalung kesehatan ini syirik? Ya, kalung kesehatan itu ada kemiripan dengan gelang kesehatan yang dijual. Itu ada hubungan tertentu dari jenis bahan yang dari sudut energinya bisa memberi pengaruh-pengaruh ke dalam tubuh sesuai dengan jenis kalung atau gelang yang dibuat tersebut. Iya. Jadi dari sudut manfaat mereka terangkan manfaatnya. Hanya saja dari sudut pembahasan agama, di pembahasan syar'i, itu adalah hal yang dilarang karena dia mirip dengan jimat-jimat dan mirip dengan jampi-jampi yang dikalungkan atau digelangkan, iya, dengan maksud menolak bala, atau maksud menghilangkan bahaya. Ya. Maka dari kaidah pokok di dalam syariat ada namanya kaidah saddud dari'ah, menutup segala pintu yang bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Karena itu di sejumlah ulama di perkumpulan ulama besar di dunia di saat ini itu mengeluarkan fatwa-fatwa tentang haramnya hal tersebut dari sudut itu, karena bisa mengantar kepada kesyirikan, bisa menjatuhkan ke dalam hal yang diharamkan. Dan kaidah saddud dari'ah ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala 99 pendalilan di dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya, kalau dari sudut manfaat bagus ya, sisa dia cari solusi yang lain supaya jangan ada bentuk dia menyerupai kesyirikan atau orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.